Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih. Marilah kita mengawali hari baru ini dengan permenungan. Namun sebelumnya kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas pemeliharaan, perlindungan, dan pendampingan-Mu kepada kami. Kami boleh menikmati berkat-Mu di hari baru ini dengan kekuatan, kesehatan, dan nafas hidup. Kami mohon semoga Engkau mencurahkan rahmat Roh Kudus untuk membuka mata hati kami, mendengarkan dan merenungkan sabda kasih-Mu yang senantiasa menjadi pedoman dalam perjalanan tugas pelayanan kami. Berkati kami agar kami mampu mewartakan sabda kasih-Mu kepada siapa saja yang akan kami jumpai dan kami layani. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada 12 murid-Nya, "Jangan menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Siapa saja yang mengasihi ayah atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Siapa saja yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan siapa yang menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Siapa yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan siapa yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Siapa yang memberi air sesejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya." Setelah Yesus mengakhiri pesannya kepada ke-12 murid-Nya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil kita mendengarkan dengan jelas Yesus mengatakan, "Siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Dalam kutipan bacaan yang baru saja kita dengarkan, mau mengajak kepada kita bagaimana kita sebagai pengikut-pengikut Kristus mampu untuk
menjalani kehidupan kita dengan memikul salib yang telah dipercayakan kepada kita masing-masing. Dalam peristiwa iman bangsa Israel, di mana mereka yang begitu banyak melampaui jumlah yang ada di tengah-tengah kehidupan, mereka mengalami bahwa banyak tantangan dan kesulitan yang justru dialami, namun mereka tidak begitu mudah menyerahkan atau menyerah dengan apa yang mereka alami dalam kehidupan, secara khusus dalam kesulitan-kesulitan yang dialami saat bangsa Israel dijajah oleh bangsa Mesir. Namun dalam kehidupan yang dialami oleh bangsa Israel, bahwa mereka bukan hanya berjuang untuk mempertahankan kehidupan dari masyarakat yang ada dengan jumlah yang begitu banyak, tetapi justru mereka mempertahankan apa yang menjadi kekuatan yang sangat mendasar dalam kehidupan mereka, yakni percaya dan mengimani Yesus sebagai pemimpin utama mereka. Hal itu terjadi karena mereka yakin bahwa apapun penderitaan, apapun pengalaman yang dialami oleh bangsa Israel saat mereka mengalami penjajahan, justru mereka tetap tegar, mereka tetap kuat, mereka tetap mengandalkan bahwa Tuhanlah yang selalu dan senantiasa menyertai mereka. Karena itulah bangsa yang menjadi bangsa pilihan Allah sendiri, yaitu bangsa Israel, umat pilihannya. Pengalaman-pengalaman hidup yang dialami bangsa Israel, di mana mereka justru merasa ditantang, merasa ditindas dengan segala situasi-situasi yang ada. Namun mereka tetap memperlihatkan bahwa dalam situasi yang kurang berdaya, mereka tetap mampu untuk menyerahkan semuanya, mempersembahkan semuanya dalam bimbingan serta perlindungan Tuhan. Mereka selalu yakin bahwa apapun yang mereka alami, apapun yang mereka hadapi, Tuhanlah yang senantiasa memelihara dan mendampingi mereka. Karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, lewat peristiwa yang dialami oleh umat Israel, mau mengajak kita juga sebagai pengikut-pengikut Kristus, bahwa dalam perjalanan persiarahan hidup kita, kita juga tidak luput dari segala kelemahan, segala keterbatasan, segala penderitaan, dan cobaan-cobaan yang kita alami. Namun, apakah kita tetap menyerah pada situasi yang ada? Kita diajak lewat peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel, agar kita tetap yakin bahwa dalam situasi yang sangat sulit, Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap mendampingi dan menyertai seluruh perjalanan kehidupan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, umat Israel mengalami cobaan dan tantangan yang sangat berat. Begitu juga para murid Yesus yang juga tidak lepas dari pengalaman-pengalaman yang sulit yang mereka alami, seperti yang dialami oleh umat Israel di Mesir. Dalam mengikuti Yesus, para
murid juga bersedia memikul salib dan menghadapi berbagai tantangan dan pencobaan. Sebagai pengikut Kristus, kita pun diajak untuk mengalami, merasakan hal yang sama. Tantangan dan pencobaan itu jangan sampai mengendorkan semangat kita atau melemahkan iman kita akan Tuhan. Dalam menghadapi semua itu, kita harus percaya dan berpegang teguh pada sabda kasih Tuhan. Karena itu, sebagai pengikut Kristus, kita harus siap sedia menghadapi segala sesuatu dalam perjalanan kehidupan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.